Kita lap dulu aja bentar. Oke, haha. Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, this is it. Ini dia MacBook Air 15 inch. Yes, dengan chip M2-nya akhirnya sampai juga di studionya Best in Tech. Dan kalau kalian bisa cek ini ya, yang kita akan unboxing adalah yang spek paling tinggi, bisa dibilang. Bukan spek paling tinggi sih, yang bisa kalian beli, tapi yang belum di custom ya. Jadi 8GB memori, 512GB SSD, dan tertulis ya 15 inci MacBook Air with Apple M2 chip. Udah nggak malu-malu lagi Apple ya, dengan MM chipnya mereka ya. Kalau sekarang ditulis semua, lengkap spesifikasinya. This is yang 8 core CPU, 10 core GPU, layarnya 15,3 inci. Liquid Retina LED backlit display with True Tone, resolusinya 2880 x 1864, MagSafe 3 charging port, 2 Thunderbolt / USB 4 ports, headphone jack, ada 6 speaker system, dan ya kalian bisa baca aja semua nih, silahkan di post kalau kalian mau baca. Dan isinya, di sini ada 15 inci MacBook Air, USB-C for router, dan USB-C to MagSafe yang kita langsung aja cek ke dalam. Dan ini adalah yang warna, yes, warna apalagi kalau bukan warna midnight-nya, yang mana gue juga udah pakai di MacBook Air M2 13 inci. So, yes, langsung aja, gue nggak sabar buat unboxing dan gue rasa kalian juga. Jadi kita langsung aja mulai videonya. Let's go. Dan ya, sebelum kita unboxing, gue mau ngucapin thank you buat Studio Ponsel yang udah pinjemin MacBook Air M2-nya. Dan kalau kalian pengen cekin ya, semua lini MacBook Air, MacBook Pro, udah ada juga di Studio Ponsel. Yuk kita lanjut. Oke, sedikit sharing sebelum gue unboxing ya. Jadi sebelumnya kan mungkin kalian inget pas tahun 2021 ya, pas lagi zamannya COVID, kita sempat share soal Mac Mini M1. Dan itu adalah komputer personal gue waktu itu ya, kan memang lagi posisinya work from home, WFH. Tapi memang memasuki 2022 udah mulai sering ke studio lagi, kita juga udah mulai pindahan ke studio yang baru. Akhirnya Mac Mini-nya gue taruh, memang gue masih pakai Mac Mini, tetapi waktu itu gue butuh sebuah laptop. Dan pas banget 2021 akhir itu kan keluar MacBook Pro yang 14 inci. Dan gue pakai itu selama kurang lebih hampir setahun, terus keluarlah MacBook Air yang 13 inci yang M2 ya, yang baru ini, dan gue akhirnya pindah ke sini. Jadi sebelumnya gue pakai Mac Mini, gue itu butuh laptop, gue nggak mau laptop yang gede-gede, sebelumnya gue selalu pakai laptop yang gede ya, yang 15-16 inci. Akhirnya gue pakai ke MacBook Pro yang 14 inci, dan ternyata ini masih berasa berat loh. Akhirnya gue pindah, karena kerjaan gue juga sekarang lebih banyak ke managing, lebih banyak ke scripting gitu-gitu. Gue kira cobain yang MacBook Air M2, dan sampai sekarang gue pakai. Ini kurang lebih udah 9 bulan berarti gue pakai, atau 8 bulanan gitulah. Gue memang belum sempat bikin reviewnya, karena apa? Karena gue waktu itu pakai Mac Mini M1, gue kan udah ada setup Mac-nya itu ya, pakai monitor, gue ada desktopnya, ada keyboard, ada mouse. Jadi si laptop ini tuh gue pakai sebagai ya kayak penggantinya si Mac Mini, cuma gue colok aja pakai kabel ke monitornya. Jadi gue nggak terlalu kerja dengan mode laptop yang kebuka kayak gini gitu loh jadinya. Gue ngerasa kurang bisa nge-review banget, tapi yang bisa gue sampein adalah MacBook Air ini memang enteng banget, dan memang berasa portability-nya jadi bertambah gitu dibandingin ketika gue pakai MacBook Pro yang 14 inci, yang mana ini tuh berat gitu guys, masih lebih berat lah, sedikit lebih berat. Mungkin perlu nge-gym lagi aja gue ya. Oke, jadi itu kurang lebih untuk story time-nya. Jadi semoga itu bisa nanti lebih ngejelasin konteks yang ada di video ini ya, ketika gue jelasin soal detail-detailnya soal laptop ini. Oke, ini dia MacBook Air, gila, lebih gede. Dan tipisnya juga masih kebangetan sih berasanya ya. Dan sekarang udah nggak pakai plastik lagi ya. Kalau nggak salah terakhir kita M2 itu masih pakai plastik. Sekarang udah pakai full tab semua nih. Iya. Yeah. Great. Beratnya ternyata cukup lumayan ya. Dapat kabel MagSafe ya, MagSafe ke USB Type-C. Gua biasanya nggak pernah pakai, masih sampai sekarang gue masih pakai karena gue pakai Thunderbolt dock ya. Dan dapat stiker dan yes, yang lain-lainnya. Nah, untuk MacBook Air
Kalian dapat stiker sesuai dengan warna laptopnya ya. In this case dapat yang warna midnight juga. Midnight ini emang nggak terlalu hitam ya, cuma yang paling gelap yang ada di MacBook sekarang. Terakhir untuk charger, ini kalian bisa ada dua pilihan ya katanya ya. Nah yang ini kita tuh dapatnya yang 2 buah USB Type-C, ini bisa sampai 35 watt. Tumben nih, nggak gitu rapi tempelannya si Apple ya. Udah kita buka aja. Again, kalau masalah bobot tuh subjektif kali ya. Sedikit berat gitu, sedikit berat ya. Ini dia warna midnight-nya. Kok berasa beda ya sama punya gua ya? Punya gua kayaknya udah terlalu jorok kali. Nah guys, jadi yes, ini yang jadi kekurangan warna midnight menurut gua ya. Jadi dia tuh warnanya gampang banget nempel fingerprint. Dan ya kelihatannya jorok dan susah dibikin kelihatan clear dibandingkan sama warna nih silver nih kayak ya sedikit lah ada kelihatan, tapi itu lebih gampang kelihatan clean gitu kan di kamera terutama ya pas di foto ya. Kita lap dulu aja bentar. Wah, suara khasnya ya. Berasa gede banget sih. Nah, berasa lebih gede, layarnya sih berasa lebih pakem gitu ya dibandingin sama di M2 yang 13 inci. Iya, ini berasa. Dan ya memang itu tadi guys, perbedaan utamanya kan pastinya satu di bagian layarnya lebih gede ya, 15 inci, 15,3. Kedua adalah trackpadnya lebih gede juga. Kalau dari bagian atas nih ya, kita compare side by side sama yang 13 inci, jauh lebih gede. Sorry kalau yang laptop gua agak kotor, maklum kan dipakai guys. Ketiga, pastinya di bagian baterainya juga, karena kan ukurannya lebih gede. Cuma ternyata setelah dicek secara spesifikasi, dia baterai life-nya masih sama. Dan Apple nggak nulis kapasitasnya nambah gitu ya, tapi dia tulis secara daya tahan itu sama di 18 jam untuk penggunaan laptopnya. Dan buat sebuah laptop yang thin and light, itu masih sebuah baterai life yang mantap sih harusnya ya, buat standar hari ini sekalipun. Dan nggak lupa, satu lagi adalah speaker. Karena kalau kalian bisa lihat nih ya, di samping-sampingnya ini, dia tidak ada speaker grill. Ya, dibandingkan sama MacBook Pro yang ada speaker grill. Karena speakernya ada di bagian atasnya ini, yang mana dia itu keluarnya langsung mantul. Mantul ke muka kita gitu kan ya suaranya ya. Jadi nanti kita akan tes sambil gua setup dulu aja. Kita balik lagi, sekalian kita tes speakernya. A few moments later. Oke guys, sudah kita setup dan loginnya ya. Dan ini ketika gue cek, dia ternyata MacBook Air-nya masih pakai macOS yang Ventura, belum macOS terbaru yang Sonoma ya. Mungkin nanti bulan setelah iPhone 15 rilis kali. Cuma langsung aja, kalau yang gue notice adalah pertama dari segi bobot, ini gila sih. Masih diangkat pakai satu tangan tuh masih aman lah gitu ya. Dibandingin sama MacBook Pro 14, yang mana sebelumnya gua pakai, ini tuh ketika gua pindah ke MacBook Air berasa banget kalau bobotnya itu bebannya tuh berat di bawah gitu. Nah pas gua cek sendiri dari segi spesifikasi beratnya ya, kita urutin aja nih dari MacBook yang 13 inci ini beratnya cuma 1,24 kg ya. MacBook Pro yang 14 inci ini tuh di 1,6 kg. Nah MacBook Air yang 15 inci ini kira-kira beratnya berapa nih kalau kalian tebak-tebak? Yes, ini beratnya di 1,5 kg aja. Nah, dari segi ukuran ya, kalau kalian pengen lihat nih side by side ya. Oke, jadi dari 13 inci, 14 inci, ini MacBook Air yang 15 inci, gedenya cukup kentara ya. Dan di tim kita juga ada satu lagi nih, MacBook Pro 16 inci ya. Nah, ini yang warna space gray, kita coba taruh nih. Bobotnya berapa nih? Waduh, gila berat banget. Nah, MacBook Pro yang 16 inci ini beratnya di 2,1 kilogram. Jadi ya kalau kalian tadi bandingin bebannya tuh lumayan sih. Si MacBook Air M2 ini masih lebih enteng dibandingkan sama MacBook Pro yang 14 inci dan ya jauh guys. Hampir nambah 600 gram. Berarti hampir nambah 50% ya buat si MacBook Pro 16 inci bobotnya. Jadi memang yes, dari segi bobot ini tergolong enteng banget, buat dipakai satu tangan juga masih enak. Kalau sebelumnya kan kalau kalian mau layar yang gede dari sebuah MacBook Pro 16 inci, pilihan satu-satunya. Sekarang kalian udah punya pilihan buat yang regular consumer, buat pakai ke yang 15 inci MacBook Air. Sekarang kita tes ke speakernya, gue penasaran sih. Oke, kita mulai dari MacBook Air yang 13 inci.
dompet. Sekarang kita tuker ke yang 14 inci. Oke, kalau di-compare sama 14 inci masih berasa kayaknya MacBook Pro 14 inci masih punya bass yang lebih bulat gitu ya. Mungkin karena tadi tebal bagian bawahnya, ini kan speakernya ada di bagian samping juga, jadi lebih powerful. Gimana kalau kita compare sama yang 16 inci sekarang? Wow, kalau di-compare sama 16 inci, gila 16 inci sih speakernya mantap jiwa. Ya 15 inci M2, MacBook Air masih ada sedikit power lah, cuma berasa memang mungkin karena masalah tebal tipisnya ya. Jadi beda banget gitu. Sekarang kita coba tadi compare sama yang kecil lagi nih, yang MacBook Air 13 nih ya. MacBook Air 13 inci memang lebih berasa di bagian bass-nya aja sih, yang mana mungkin karena si speaker ukuran 15 inci ini lebih gede juga, dia lebih punya power gitu ya dibandingin sama ini, yang mana menurut gua sendiri memang MacBook Air 13 inci ini kekurangannya di bagian speaker tadi. Waktu gua tuker dari MacBook Pro 14 inci ke 13 inci, memang paling berasa penurunan di bagian si speakernya tadi. So yes guys, itu tadi untuk tes speakernya. Memang yang paling major, lebih kentara di bagian tadi, si bagian speaker, sama yang ini dia bagian layarnya. Dimana dari segi layar sendiri ya, masih ada notch di bagian atas, yang mana dia nggak ada Face ID-nya. Jadi ya kalian harus ngeliat notch yang lebih gede aja sih. Gue juga tadi awalnya agak kaget. Ternyata notch-nya bener-bener in your face banget dibandingkan sama yang 13 inci. Yang 13 inci kayaknya mungkin karena gue juga udah pakai yang menu bar hitam, jadi nggak gitu kentara. Kalau ini kan kentara banget gitu ya. Dan ya kalau gue bisa sedikit kasih apa ya impression kali ya. Memang ini cocok buat yang pengen dapat layar lebih gede. Mungkin kalau kayak orang tua gue juga nyari laptop yang gede. Sebelumnya gue cuma bisa kasih opsi yang Pro. Sekarang udah ada yang 15 inci gitu kan. Yang mana buat kalian yang bukan kayak gue, kalau gue kan karena gue lebih colok ke monitor ya, gue dapat layar yang lebih gede dan gue butuhnya yang buat portable. 13 inci menurut gue perfect. Cuma buat orang yang memang cuma kerjanya based on laptop, banyak-banyak ngetik, banyak-banyak kayak research gitu, mungkin dari laptop, kerjanya semua dari laptop, ya 15 inci M2 ini bakalan cocok ke semua orang gitu. Dan banyak yang orang bilang ini bakal jadi laptop Apple paling laris, dan gua agak sedikit kurang setuju kali ya, karena ya dari segi harga ini tuh sekarang beda tipis gitu sama si MacBook Pro yang 14 inci ya. Kalau kita cek sekarang di pasaran itu tuh dia dijual di harga MacBook Air M2 tuh di 21 juta. Ya, dimana kalau kalian nambah sedikit, nambah sekitar 4 juta, dia tuh dapat si M1 Pro yang 14 inci. Gitu guys, dan itu mungkin harga awal ya, harga awal di pasaran tuh masih tinggi gitu. Cuma memang dari segi laptop ya, di value-nya kalian dapat lebih powerful di MacBook Pro ya. Kalian dapat layar yang nits-nya lebih tinggi, dapat mini LED, kemudian kalian juga dapat 120 Hz di bagian layar. Speaker tadi juga lebih kenceng, dan dari segi performance juga tadi lebih oke, terutama juga di yang versi MacBook Pro dia udah ada kipasnya semua. Jadi pasti lebih untuk sustain performance itu bakalan lebih oke di versi yang Pro. Jadi kalau kalian butuh performance yang lebih tinggi, itu kalian lebih condong ke yang Pro sih kalau gua rekomennya ya. Cuma memang kalau kalian yang sekarang cuma kerjaan ngetik-ngetik ya, ngurus-ngurus lebih ke yang butuh portability, yang butuh gerak-gerak, pindah-pindah ke sana kemari, dan butuh mungkin cuma untuk open spreadsheet Excel atau ngetik-ngetik di Docs, ngetik-ngetik di Microsoft Word, ya MacBook Air ini bakal jadi pilihan yang oke banget juga sih, nggak salah juga. Cuma mungkin harganya nanti akan lebih rendah mungkin ya, karena harga pasaran aslinya kalau kita cek di website Apple itu adalah starting dari $1.299 atau sekitar 19,5
juta rupiah buat yang versi 256. Dan yang MacBook Air yang 13 inci ini pun juga turun ya harganya, turun $100 jadi 1.099 atau sekitar 16,5 juta rupiah. Yang mana sekarang di pasaran Indonesia juga udah lumayan turun sih harganya. Sekarang tuh kalau gua cek di pasaran tuh di Studio Ponsel, kita cek di 17,2 juta. Ini by the way laptopnya juga gua dapat dari Studio Ponsel, jadi thank you again buat Studio Ponsel yang udah bantuin kita dapet di hari yang sangat cepet ya. Dan ada juga sekarang udah versi CPO. CPO itu apa tuh? CPO adalah Certified Pre-Owned ya, jadi refurbished-nya Apple. Itu lebih murah lagi bahkan guys, di 15,3 juta rupiah. So, ya paling itu sih opini gue. Mungkin buat kalian yang masih ada pertanyaan atau pengen kita bahas lebih lanjut, nanti kita juga akan bahas reviewnya pastinya. Jadi komen aja di bawah yang kalian pengen tanyain, langsung di sana nanti kita bahas lebih lanjut di video next-nya. Dan segitu aja, thank you semua yang udah nonton, semoga videonya bermanfaat. Dan nama gue Malvin, thank you semua buat waktunya, dan kita ketemu lagi di video reviewnya mungkin buat MacBook Air M2. Oke? Ciao. Gede dan mantep sih layarnya tuh, bisa buat ngangkat. Bisa buka satu tangan ya? Oh masih bisa.